Jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Egy datang meminta maaf. No way. Egy Sujana menegaskan dirinya tidak pernah meminta maaf kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pernyataan itu dilontarkan setelah dirinya bertemu dengan Jokowi di Solo pada Kamis 8 Januari 2026 sebelum Jokowi mengajukan restoratif justice ke Polda Metro Jaya yang berakhir dengan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan SP3 untuk Egy. Bandara Soekarno-Hatta sebelum terbang ke Malaysia, Egy menjelaskan tujuannya ke Jokowi bukan untuk meminta maaf. Ia menyebut dirinya tidak pantas menjadi tersangka karena statusnya sebagai advokat yang harus tetap patuh pada undang-undang dan karena ia lebih dahulu melaporkan Jokowi sebelum akhirnya dilaporkan balik. Dalam pertemuan itu, Jokowi disebut menanyakan langkah apa yang harus dilakukan terkait kasus tersebut. Egy menjelaskan bahwa dari situ muncul ide restoratif justice. Ia memohon perintah dari Kapolri ke Kapolda, Kapolda ke Dirkrimum untuk cabut cekal dan mengeluarkan SP3 untuk dirinya. SP3 resmi kemudian diterbitkan pada Kamis 15 Januari 2026 sore setelah seluruh proses restoratif justice selesai. Jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Egy datang meminta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Ini saya sampaikan depan beliau. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Saya harus bagaimana? Nah disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Meski begitu, Egy sempat memberikan pujian terkait sikap dan perilaku Jokowi saat ditemui. Ia menilai Jokowi menunjukkan akhlak yang baik dan bersikap terbuka dalam menyikapi kasus tersebut meskipun merasa difitnah oleh tudingan yang pernah dilontarkan. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Jokowi sendiri membenarkan ia menerima kunjungan Egy Sujana bersama Damai Harilubis di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi menjelaskan pertemuan itu bertujuan silaturahmi dan bukan sebagai intervensi dalam proses hukum yang sedang berjalan. Ia mengatakan dirinya sangat menghargai silaturahmi yang dilakukan Egy dan Damai. Jokowi enggan memperdebatkan apakah ada permintaan maaf dalam pertemuan itu dengan mengatakan niat baik dalam silaturahmi lebih penting untuk dihormati. Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan Egy Sujana dan beberapa orang lain sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang dibagi ke dalam beberapa klaster. Klaster pertama terdiri dari Egy Sujana, Kurniatri Royani, Muhammad Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Harilubis. Sementara itu, klaster kedua meliputi Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma.